Bab 1332. Orang keluarga yang muncul. Saat suara itu terdengar, tekanan tak kasat mata muncul dari udara dan menimpa kota kiamat, dan ketika tekanan ini muncul, banyak kekuatan pendekar hitam yang lebih rendah di kota itu langsung jatuh ke tanah. Tekanan. Ada tekanan yang sangat menakutkan dalam suara pihak lain, dan tekanan ini menuju langsung ke jiwa, membuat orang merasakan dorongan untuk berlutut dan menyembah. Dan yang paling mengerikan, tekanan ini tidak ditujukan kepada masyarakat kota kiamat, seperti angin sepoi-sepoi melewati kota kiamat saja. Semua orang terkejut, siapa ini? Pada saat suara itu terdengar, warrior yang melejit keluar dari aula pedang, dan kemudian jiwa pedang alam nirwana muncul di arena dari udara, dan akhirnya menyapu, menghilangkan tekanan yang menakutkan. Ketika tekanan tak terlihat dihilangkan olehnya, dia menatap ujung langit di kejauhan, matanya serius selain kaget. Benua penjara ini punya master yang tiada taraf. Meskipun dia hanya mendengar suara pihak lain, dari suara pihak lain, dia bisa merasakan kekuatan pihak lain. Lebih kuat dari Picasso nih. Mata warrior yang penuh dengan keseriusan, dan setelah beberapa saat, dia sepertinya memikirkan sesuatu, pupil matanya sedikit menyusut, dan berkata, tempat itu adalah tempat Pulau Dewa Pedang berada. Dan di mana gadis buta berada? Wanita yang dibicarakan suara itu, gadis butakah? Setelah beberapa detik hening, warrior yang hendak pergi melihat, tetapi pada saat ini, Lian Ye tiba-tiba muncul di depan warrior yang, apakah kamu akan pergi? Warrior yang mengangguk dan berkata, pergi lihat. Meskipun pihak lain tidak menargetkan Liga Pedang, itu mungkin ada hubungannya dengan gadis buta. Lian Ye terdiam beberapa saat, lalu berkata, hati-hati. Warrior yang mengangguk dan berkata, ya. Ngomong-ngomong, bagaimana persiapan Liga Pedang? Lian Ye berkata, semua master sudah siap, selama kamu memberi perintah, kita bisa pergi kapan saja. Berbicara tentang ini, dia berhenti, dan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, aku lupa memberitahu kamu sesuatu. Apa? Warrior yang menatap Lian Ye. Lian Ye berkata dengan sungguh-sungguh, setelah perang kota kiamat, Linux senior menghilang. Pergi. Warrior yang mengerutkan kening. Lian Ye berkata, aku tidak tahu. Apakah kamu ingin mengirim seseorang untuk menemukannya? Warrior yang merenung sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, dia pasti memiliki urusan sendiri, jangan ganggu dia. Dia seharusnya kembali ketika urusannya selesai. Lian Ye mengangguk, lalu dia melirik warrior yang dan berkata, haruskah aku pergi ke wilayah luar bersamamu? Warrior yang membeku sesaat, lalu berkata, tentu saja. Bagaimana dengan benua penjara Liga Pedang? Tanya Lian Ye. Warrior yang tertegun, dia benar-benar tidak memikirkan pertanyaan ini. Lian Ye urus semua yang ada di benua penjara sekarang, kalau keluar wilayah, siapa yang mengurus kota kiamat? Alasan utama adalah jika diserahkan pada orang lain, dia tidak tenang. Aku tinggal saja. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari samping. Warrior yang dan Lian Ye menoleh untuk melihat dan menemukan bahwa Halfa Yun sedang berbicara. Kamu tidak pergi? Warrior yang bertanya. Halfa Yun menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, wilayah luar tidak begitu menarik bagiku, dan aku ingin tinggal di sini bersama ibuku. Jadi, kamu dan Liani pergi, aku akan menjaga kota kiamat, jangan khawatir, saat kalian kembali, ini tidak akan menjadi kota kiamat yang berantakan. Warrior yang menatap Halfa Yun lama sekali.
Melihat bahwa dia sepertinya tidak berbohong, dia mengangguk dan berkata, "Oke, kota kiamat akan diserahkan padamu." Setelah mengatakan itu, dia menatap Lian Ye dan berkata, "Serah terima kekuasaan antara kalian, kalian tangani sendiri." Setelah berbicara, dia bergerak dan menghilang ke ujung langit. Setelah melihat warrior yang pergi, Hal Fayun menundukkan kepalanya sedikit. Pada saat ini, Lian Ye berjalan ke arahnya dan berkata, "Sebenarnya, kamu juga ingin mengikutinya, kan?" Hal Fayun terkekeh dan berkata, "Kamu lebih berguna ketika kamu berada di sisinya daripada ketika aku di sisinya." Meskipun dia juga baik dalam manajemen, itu semua tentang berbisnis, manajemen, sementara kemampuan Lian Ye jauh lebih dari itu. Kemampuan Lian Ye bisa dikatakan lengkap, dia bisa melihat jauh, dan dia tahu bagaimana mengontrol dan menyeimbangkan. Karena itu, kalaupun dia datang ke kota kiamat, dia hanya status asisten. Di seluruh kota kiamat, kecuali warrior yang, status Lian Ye tak tergantikan. Lian Ye melirik Hal Fayun, lalu berkata pelan, "Dia adalah orang yang menghargai perasaan dan nostalgia, dan juga orang yang cerdas. Usahamu tidak akan sia-sia." Hal Fayun menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Aku tidak terlalu memikirkannya. Jika bukan karena dia, aku, ibuku dan adik laki-lakiku mungkin tidak ada di dunia ini. Bahkan jika masih hidup, kami pasti hidup dengan lebih sengsara daripada mati. Jadi, bisa membantunya, aku sudah sangat senang. Adapun hal-hal lain, aku belum memikirkannya, dan aku tidak berani memintanya." Lian Ye menghela nafas dalam hatinya, lalu meraih tangan Hal Fayun dan berkata, "Ayo pergi, kita buat pengaturan." Hal Fayun melirik ujung langit, lalu mengikuti Lian Ye dan berbalik. Warrior yang terbang dengan pedang menuju Pulau Dewa Pedang. Setelah sekitar seperempat jam, warrior yang tiba-tiba mengerutkan kening dan berhenti. Dia melihat sekeliling dan berkata, "Keluarlah. Aku belum melihat kamu untuk beberapa waktu, aku tidak menduga kekuatanmu akan tumbuh sedemikian rupa." Sebuah suara terkejut datang dari ruang di depan warrior yang, dan segera, seorang pria berjubah hitam muncul tidak jauh dari warrior yang. "Ternyata kamu." Warrior yang berkata dengan sungguh-sungguh. Dia secara alami memiliki kesan pada pria berjubah hitam ini. Pria berjubah hitam ini adalah pria berjubah hitam yang mengikutinya. Tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, pihak lain pada akhirnya menghilang. Dia tidak berharap pihak lain keluar sekarang. "Namamu Warrior yang, dari dunia spiritual. Ibumu adalah murid dalam Istana Bunga, punya satu adik perempuan." Pria berjubah hitam itu berbicara perlahan, dan segera, dia menceritakan kisah warrior yang dari lahir hingga sekarang, dan pada dasarnya tidak ada yang salah. Dia menghilang sebelumnya karena dia pergi ke dunia spiritual menyelidiki identitas warrior yang. Setelah mengetahui asal-usul warrior yang, dia sudah bisa memastikan bahwa warrior yang adalah orang keluarga yang. Warrior yang berkata dengan sungguh-sungguh, "Siapa kamu?" "Keluarga yang," kata jubah hitam itu. "Keluarga yang." Mata warrior yang sedikit menyipit, dia secara alami mengenal keluarga yang karena Yunaedi Lu yang memberitahunya. Setelah terdiam beberapa saat, warrior yang berkata, "Untuk apa kalian mencariku?" "Untuk memberitahu kamu bahwa kamu memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perlombaan calon kepala keluarga yang." Jubah hitam itu berkata, "Perlombaan calon kepala keluarga." Warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak tertarik. Kamu bisa pulang." Selain itu,
Aku tidak ada hubungannya dengan keluarga yang kalian. Apakah kamu akan melewatkan kesempatan ini? Pria berjubah hitam itu mengerutkan kening dan berkata, "Kamu tahu, jika kamu menjadi calon kepala keluarga yang, itu berarti kamu akan memimpin 5.000 dunia kecil, 1.000 dunia menengah, dan 25 dunia besar di masa depan." Tidak tertarik. Setelah warrior yang selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Dalam hidup ini, dia hanya percaya pada satu hal, yaitu semua tergantung pada diri sendiri. Jika kekuatan kamu tidak kuat, jangankan calon kepala keluarga yang, bahkan jika kamu adalah kepala keluarga yang, kamu akan dibunuh. Dan jika dia memiliki kekuatan yang kuat, bahkan keluarga seperti keluarga yang tidak akan berani menggertaknya. Mengandalkan diri sendiri. Pada saat ini, pria berjubah hitam tiba-tiba berdiri di depan warrior yang dan berkata, "Kamu tidak ingin diakui oleh keluarga." Diakui oleh keluarga. Warrior yang terkekeh, lalu berkata, "Bisakah aku segera menjadi calon kepala keluarga ketika aku kembali, dan kemudian menguasai keluarga yang? Kalau bisa, aku akan kembali bersamamu sekarang." Pria berjubah hitam itu sedikit terkejut, lalu berkata, "Tentu saja tidak. Terpilihnya calon kepala keluarga berarti akan menjadi kepala keluarga yang kita selanjutnya. Oleh karena itu, calon kepala keluarga ini hanya dapat dilakukan oleh master. Semua anak-anak keluarga yang setelah dewasa akan dikirim ke berbagai wilayah untuk pelatihan, dan ketika waktunya habis, keluarga yang akan memanggil mereka kembali dan membiarkan mereka bersaing untuk posisi calon kepala keluarga." Warrior yang mengangkat bahu dan berkata, "Aku pikir aku akan menjadi calon kepala keluarga secara gratis." Pria berjubah hitam. Warrior yang menambahkan, "Aku mengerti apa yang kamu maksud dan dari mana kamu berasal. Kamu kembali dan memberitahu kepala keluarga yang, dan katakan aku menyerahkan hak aku dan aku tidak akan ikut." Dia tidak tertarik untuk bersaing dalam kompetisi pemilihan calon kepala keluarga yang, karena dia pada dasarnya tidak suka berkuasa atas kekuasaan apapun, dan tidak suka intrik dengan orang, dan pasti banyak orang yang merebut posisi calon kepala keluarga ini. Jika dia kembali, dia mungkin benar-benar tidak memiliki kedamaian dalam hidupnya. Terlebih lagi, dia tidak memiliki rasa memiliki pada keluarga yang ini. Apakah dia ada hubungannya dengan keluarga yang sejak kecil hingga dewasa sekarang? Tanpa keluarga yang, dia masih hidup dan sehat. Tidak bisa. Pada saat ini, pria berjubah hitam tiba-tiba berkata. Warrior yang sedikit terkejut, lalu berkata, "Kalian masih paksa orang." Pria berjubah hitam berkata dengan sungguh-sungguh, "Keluarga memiliki peraturan, selama mereka adalah anak-anak keluarga yang, mereka harus berpartisipasi, karena keluarga yang tidak memiliki pengecut." "Menyerah artinya pengecut?" tanya warrior yang heran. "Ya," jubah hitam itu berkata. Warrior yang. Pada saat ini, pria berjubah hitam itu berkata lagi, "Jika kamu tidak berpartisipasi, kamu akan mati." Karena nenek moyang keluarga yang memiliki ajaran leluhur, orang-orang keluarga yang dapat dikalahkan, tetapi mereka tidak bisa menjadi pengecut. Pengecut tidak layak menjadi orang keluarga yang, jika kamu menyerah, keluarga yang akan mengambil darah keluarga yang dari tubuh kamu, dan kemudian mengusir kamu dari keluarga yang. Tentu saja, ini adalah hasil terbaik. Tapi biasanya langsung dibunuh. Warrior yang. Pria berjubah hitam melanjutkan, "Sebenarnya, kamu tidak berhak untuk berpartisipasi, karena ayah kamu adalah orang yang diasingkan, jadi kamu juga dianggap sebagai orang yang diasingkan." Diasingkan. Warrior yang mengerutkan kening,
lalu mengapa aku memenuhi syarat untuk berpartisipasi? Pria berjubah hitam itu terdiam beberapa saat, lalu berkata, karena bibimu, dia memohon demi kamu. Bibi. Warrior yang mengerutkan kening. Pria berjubah hitam menggelengkan kepalanya dan berkata, singkatnya, misi aku telah selesai. Setelah memastikan bahwa kamu berasal dari keluarga yang, aku telah menyampaikan berita kembali ke keluarga. Tidak lama lagi, utusan keluarga yang akan datang menjemputmu. Kemudian, dia melirik warrior yang dan berkata, jika kamu benar-benar tidak ingin pergi, kamu bisa membunuh pengawalnya. Tentu saja, premisnya adalah kamu memiliki kekuatan untuk itu. Warrior yang mengangguk dan berkata, saranmu bagus, aku akan mempertimbangkannya dengan serius. Pria berjubah hitam. Seolah memikirkan sesuatu, warrior yang berkata, aku ingat, senior lu pernah bilang keluarga yang hanya mengendalikan ribuan dunia, kenapa? Era apa itu? Pria berjubah hitam itu menyela warrior yang. Betul juga. Warrior yang mengangguk, lalu berkata, apakah kamu akan kembali ke keluarga yang sekarang? Pria berjubah hitam itu berkata, segera. Warrior yang mengangguk, lalu berkata, kembalilah dan minta kepala keluarga kalian untuk benar-benar memikirkannya, dan katakan padanya bahwa emosi aku tidak terlalu bagus. Jika aku benar-benar kembali ke keluarga yang kalian, aku bisa membuat keluarga yang kalian tidak damai. Pria berjubah hitam itu melirik warrior yang dan berkata, jangan khawatir, anak-anak keluarga yang di luar semuanya pemarah, tetapi ketika mereka kembali, mereka akan menjadi sangat patuh. Setelah berbicara, pria berjubah hitam itu berbalik dan pergi. Tunggu. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba berkata. Pria berjubah hitam itu menoleh ke arah warrior yang dan berkata, apa? Warrior yang berkata, tidak apa-apa, hanya pengingat, jika kalian mengirim penjemput untuk menjemput aku, lebih baik mengirim seseorang yang lebih kuat. Setelah berbicara, warrior yang berbalik dan menghilang di tempat. Pria berjubah hitam bersambung.